Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Dina Kurnia Putri, Febi Dwi, Kartika Nabu, Indi Febiana, dan Rivaldi Eko. Di sini kami akan membahas tentang strategi organisasi. Strategi organisasi, pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan organisasi dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum untuk mencapai misi organisasi. Sedangkan pengertian organisasi secara umum adalah tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, seperti uang, material, mesin, metode, lingkungan, sarana, prasarana, data, dan lain sebagainya digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Next. 4 dimensi pokok dalam strategi menurut Robbins dalam di 2019 ada 4 dimensi pokok yang terkandung dalam strategi, yaitu yang pertama ada inovasi, strategi inovasi. Inovasi secara khusus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mengutamakan inovasi sebagai sumber keunggulan bersaing. Tidak semua perusahaan atau organisasi melakukan strategi inovasi. Tetapi pada saat-saat tertentu barangkali strategi ini dirumuskan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua ada diferensiasi pasar strategi. Diferensiasi pasar ditunjukkan untuk menciptakan loyalitas konsumen melalui suatu produk atau jasa yang bersifat unik dalam arti berbeda dari yang telah ada di pasar. Strategi ini tidak mesti dengan menciptakan produk atau jasa yang berkelas tinggi atau mahal, melainkan sesuatu yang memiliki nilai tambah yang berbeda dari produk atau jasa yang sudah ada. Strategi ini biasanya diperkuat dengan iklan, segmentasi pasar, dan permainan harga. Yang ketiga ada jangkauan. Strategi jangkauan adalah penetapan ruang lingkup pasar yang akan dilayani oleh organisasi, ragam atau jenis konsumen, cakupan geografisnya, dan jenis produk atau jasa yang akan ditawarkan. Ada organisasi yang sengaja memilih fokus jangkauan ada dan jenis produk atau jasa yang akan ditawarkan. Ada organisasi yang sengaja memilih fokus jangkauan yang terbatas. Yang keempat ada pengendalian biaya atau cost control. Strategi pengendalian biaya adalah sejauh mana perusahaan mengontrol biaya atau anggaran secara ketat. Strategi ini penting, khususnya ketika pengelola organisasi harus mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai secara maksimum tujuan-tujuan organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, strategi pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama ada optimal dan risiko. Optimasi menjelaskan mengenai strategi optimasi sebagai tujuan untuk memilih tindakan yang memberikan hasil paling tinggi. Selanjutnya ada kepuasan. Hipotesis yang paling mempengaruhi para anggota dalam pengambilan keputusan telah dirumuskan oleh Herbert Simon. Simon berargumentasi bahwa strategi pendekatan kepuasan telah sesuai dengan sifat keterbatasan manusia dalam memproses informasi. Selanjutnya ada quasi satisfying, menyebutkan pendekatan ini sebagai pengambilan keputusan moral. Sekali seseorang memutuskan bahwa seseorang membutuhkan pertolongan dan melihat ada cara untuk dapat menolongnya, ia biasanya langsung mengambil tindakan tanpa terlebih dahulu melihat bahwa ada cara lain untuk dapat menolongnya. Selanjutnya ada eliminasi. Dengan aspek pendekatan eliminasi digunakan untuk proses yang optimis dan cepat dalam memilih sejumlah alternatif yang tersedia. Selanjutnya ada incrementalist and Mudingclub, Brayberg, and Lindblom menganggap strategi incrementalist dan Mudingclub sebagai suatu tipe proses pengambilan keputusan dari kelompok perkumpulan pluralistik. Strategi ini adalah teknik yang diharapkan oleh orang yang malas dan lambat berpikir.
Tetapi hal tersebut sebagai metode dengan mana Badan Pengambilan Keputusan Sosial bertindak sebagai koalisi dari kelompok yang tertarik dapat secara efektif membuat keputusan secara kumulatif dan akhirnya menjadikan suatu keputusan kompromi yang dapat dikerjakan. Selanjutnya ada mix scanning. Menggunakan istilah scanning berdasarkan referensi penelitian, pengumpulan processing, evaluasi, dan pembobotan informasi dalam proses pembuatan pilihan. Selanjutnya, proses pengendalian organisasi. Dalam proses pengendalian, menjelaskan mengenai 4 langkah umum yang digunakan dalam organisasi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan standar dan metode pengukuran prestasi kerja. Yang kedua, melakukan pengukuran prestasi kerja. Yang ketiga, menetapkan apakah prestasi kerja sesuai dengan standar. Yang keempat, mengambil tindakan korektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, tingkatan strategi dalam organisasi. Pada umumnya, strategi organisasi itu terbagi atas 3 tingkatan utama, yaitu strategi di tingkat korporasi atau corporate level strategi. Yang kedua ada strategi di tingkat unit bisnis atau business unit level strategi, dan strategi di tingkat fungsional atau fungsional level strategi. Strategi korporasi ini dia berfokus pada menentukan bisnis mana yang harus dijalankan oleh perusahaan. Strategi bisnis mengembangkan keunggulan kompetitif dalam segmen bisnis, sedangkan strategi fungsional beroperasi pada tingkat pemasaran, produksi, dan keuangan untuk memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki strategi untuk mendukung bisnis di perusahaannya. Strategi korporasi itu tingkat strategi yang pertama dalam dunia bisnis adalah strategi di mana strategi ini di tingkat korporasi ini strategi yang menangani seluruh ruang lingkup strategi perusahaan, terutama dalam menentukan tujuan dan sasaran suatu perusahaan. Ada 2 hal yang penting yang harus dilakukan pada strategi di tingkat korporasi, yaitu menentukan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, menentukan objektif atau tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu ada strategi unit bisnis. Di strategi unit bisnis ini dia digunakan untuk mencapai tujuan dari setiap unit bisnis seperti unit bisnis layanan, produk, divisi, ataupun anak perusahaan. Strategi ini dijalankan oleh masing-masing unit bisnis, namun harus bersinergi. Terus strategi unit bisnis ini dia ada membedakan perusahaan kita dengan kompetitor. Salah satunya yang terbaik untuk mengetahui apakah unit bisnis ini telah melakukan yang terbaik adalah menggunakan analisis SWOT. Terus menetapkan objektif atau tujuan dan tindakan-tindakan yang mendukung strategi di tingkat unit bisnis. Terus strategi fungsional. Ini adalah strategi yang terakhir, yaitu strategi yang dirumuskan secara spesifik pada area fungsional tertentu untuk mendukung strategi unit bisnis. Di mana itu ada 3, yaitu memahami setiap perincian proyek dan pengukurannya. Yang kedua, memastikan strategi yang ditetapkan di tingkat fungsional ini harus selaras dengan strategi di tingkat unit bisnis dan strategi di tingkat korporasi. Yang ketiga, hanya perlu mengukur data-data penting untuk menentukan pencapaian terhadap sasaran dan tujuan utama. Lanjut, next. Oke, di sini ada jenis-jenis alternatif strategi. Yang pertama ada strategi integrasi. Strategi integrasi itu terdiri dari forward integration strategi. Di sini strategi ini menghendaki agar perusahaan mempunyai kemampuan yang besar terhadap pengendalian pada distributor atau pengecer. Yang kedua ada backward integration strategi, di mana strategi ini digunakan untuk strategi perusahaan agar pengawasan terhadap bahan baku dapat ditingkatkan.
Terus yang ketiga ada horizontal integration strategi yang dimaksudkan agar perusahaan meningkatkan pengawasan terhadap para pesaing perusahaan walaupun harus dengan memilikinya. Hal ini dapat dilakukan jika perusahaan memiliki posisi monopoli seizin pemerintah. Bersaing di industri yang berkembang, skala ekonomi meningkat, serta modal dan sumber daya yang dimiliki mampu melakukan ekspansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu strategi intensif. Yang pertama, market development strategi. Strategi ini bertujuan untuk memperkenalkan produk atau jasa yang ada sekarang ke daerah yang secara geografis merupakan daerah baru atau dengan kata lain untuk memperbesar pasang pasar. Yang kedua, product development strategi. Strategi ini bertujuan agar perusahaan dapat meningkatkan penjualan dengan cara meningkatkan atau memodifikasi produk atau jasa yang ada sekarang atau dengan kata lain memperbaiki atau mengembangkan produk yang sudah ada. Yang ketiga, market penetration strategi. Strategi ini berusaha untuk meningkatkan market share suatu produk atau jasa melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih besar. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pangsa pasar dengan usaha pemasaran yang maksimal. Next. Yang ketiga, strategi diversification. Yang pertama, concentric diversification strategi. Strategi ini dapat dilaksanakan dengan cara menambah produk atau jasa yang baru tetapi masih berhubungan. Tujuannya yaitu untuk membuat produk baru yang berhubungan untuk pasar yang sama. Yang kedua, conglomerate diversification strategi. Strategi ini dengan menambahkan produk atau jasa yang tidak saling berhubungan. Tujuannya yaitu untuk menambah produk baru yang tidak saling berhubungan untuk pasar yang berbeda. Yang ketiga, horizontal diversification strategi. Strategi ini dilakukan dengan menambahkan produk atau jasa yang baru tetapi tidak saling berhubungan untuk ditawarkan kepada konsumen yang ada sekarang. Next. Yang keempat, strategi bertahan. Yang pertama, joint venture strategi. Strategi di mana terjadi saat atau lebih perusahaan membentuk suatu perusahaan temporer atau konsorsium untuk tujuan kapitalisasi modal. Yang kedua, retrenchment strategi. Strategi ini dapat dilaksanakan melalui reduksi biaya dan aset perusahaan. Strategi ini juga turnaround yang dirancang agar perusahaan mampu bertahan pada pasar persaingnya. Yang ketiga, divestiture strategi. Strategi ini merupakan strategi menjual satu divisi atau bagian dari perusahaan. Strategi ini sering digunakan dalam rangka penambahan modal dari suatu rencana investasi atau untuk menindaklanjuti strategi akuisisi yang telah diputuskan untuk proses selanjutnya. Yang keempat, liquidation strategi. Strategi ini merupakan strategi menjual seluruh aset perusahaan yang dapat dihitung nilainya. Perusahaan untuk menghentikan operasi atau menutup perusahaan daripada meneruskan akan tetap rugi. Yang kelima, combination. Merupakan gabungan dari dua strategi yang total nilainya tidak jauh berbeda. Strategi ini memungkinkan untuk diterapkan jika sumber daya dan kondisi perusahaan mampu menerapkan kedua strategi kombinasi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu penerapan jenis strategi yang digunakan pada perusahaan. Perusahaan X memulai usahanya sebagai bisnis tunggal dan melayani pasar tertentu. Sejalan dengan semakin berkembangnya perusahaan, maka semakin bertambah luas pasar yang dilayaninya. Selanjutnya, perusahaan akan dihadapkan pada satu strategi pengembangan usaha, yaitu strategi diversifikasi usaha. Hal ini biasanya dihadapi oleh perusahaan yang berada pada kondisi yang pertama, perusahaan merasakan profit dan pertumbuhan perusahaan mulai menurun dikarenakan industri di mana perusahaan melakukan bisnis mulai memperlihatkan daya tarik yang menurun dan prospek yang kurang cerah. Selanjutnya dalam rangka memperkuat keunggulan bersaing terhadap kompetitor. Dan yang ketiga dalam rangka memperkecil risiko investasi karena bila hanya melakukan bisnis tunggal, risiko investasi cukup besar. Next. Dan selanjutnya pemilihan strategi diversifikasi usaha yang paling tepat adalah dapat memperkuat keunggulan bersaing perusahaan tersebut. Berdasarkan analisa terhadap strategi
diversifikasi usaha PT X, maka dapat disimpulkan bahwa diversifikasi usaha tersebut belumlah dapat dikatakan berhasil. Karena masih belum baiknya kinerja unit-unit bisnis lain itu bisnis jasa konstruksi. Akan tetapi unit-unit bisnis tersebut masih berada di lingkungan industri yang cukup menarik dan kinerja masing-masing unit bisnis masih berpeluang untuk dapat ditingkatkan. Secara umum, strategi baru yang tepat untuk dilakukan PT X adalah turnaround, yaitu dengan memfokuskan diri pada usaha untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia yang menyebabkan turunnya kinerja perusahaan. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk pertanyaan saya kembalikan pada peserta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.